Shalom saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, untuk setiamu yang Tuhan berikan kepada kami tiada pernah berkesudahan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk napas hidup, kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaanmu. Engkau Allah yang berserta kami. Dan hari ini kami mau belajar firman-Mu, bimbinglah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita ambil dari Yeskiel 33 ayat 30 sampai 32. Saya akan bacakan bagi saudara. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Saudara, di masa pandemi ini ketika banyak waktu luang yang di rumah, ya, kita tidak banyak aktivitas keluar atau pelayanan, ya. Saya sendiri juga mencoba mengisi waktu yang ada dengan bertanam, saudara. Ada beberapa tanaman yang saya tanam. Nah, ketika tanaman itu kemudian mengeluarkan bunga, gitu, wah, senang sekali ya melihatnya. Tetapi beberapa waktu kemudian ternyata ada sebagian bunga-bunga itu gugur dan sebagian tetap ada bertumbuh sampai mengeluarkan buah. Buahnya pun ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah, seperti pohon yang dipenuhi bunga, pikiran kita juga dipenuhi oleh berbagai macam pemikiran. Banyak di antaranya yang rontok, tidak menghasilkan apa-apa, sementara sebagian mungkin menghasilkan buah, tetapi buah itu pun ada yang baik dan ada yang tidak baik. Jenis pemikiran yang kita miliki inilah yang mengungkapkan siapa kita. Apakah kita sebagai orang yang berpola pikir rohani atau tidak. Terutama ketika tantangan datang menghadap kita, pergumulan datang menghampiri kita. Kesehatan, ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan. Ya, kadang-kadang kita panik, melupakan Tuhan, itu seperti bunga yang rontok. Atau kadang-kadang kita justru datang mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan jalan keluarnya. Segala aktivitas agamawi kita ya tidak menjamin bahwa untuk membuat kita punya pola pikir rohani. Seseorang bisa punya kebiasaan baca Alkitab setiap hari, itu bagus sekali. Seseorang bisa punya waktu-waktu doa, itu juga bagus sekali. Banyak ikut kegiatan di gereja, itu bagus sekali. Tetapi ada kemungkinan ketika mereka melakukan semua itu, mereka tidak pernah menikmati kehidupan spiritualnya, relasinya dengan Tuhan. Nah, bila Allah hanya dipakai sebagai label saja ya dalam segala aktivitas kita, maka kecil kemungkinan kita punya pola pikir rohani seperti firman Tuhan yang tadi kita baca. Mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Kata Tuhan ini, mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Saudara,
Ada dua macam orang. Biasanya kalau ketika seseorang itu kena musibah, kesukaran besar, ada orang yang ingat kepada Tuhan, berpikir tentang hal-hal rohani. Tapi setelah masalah mereka terselesaikan, masalah berlalu, segera mereka juga melupakan Tuhan. Ini bagaikan orang yang menantikan hujan lebat ya, sekejap saja untuk menjadi sumber air minumnya, tapi ketika hujan berhenti, maka air pun habis pula. Ada juga sebagian orang yang justru berpikir tentang Allah bila keadaannya sedang bahagia, menyenangkan, mendapat berkat dan lain sebagainya. Tetapi setelah beberapa saat, minat rohaninya pun kembali menghilang. Ini bagikan tanah yang menghasilkan panen bila hanya dapat pupuk secara terus-menerus. Alangkah indahnya jika kita punya suatu pola pikir rohani. Setiap waktu, segala musim apapun, Allah menjadi sumber dalam hidup kita, sehingga kita terus menghasilkan buah-buah rohani yang tidak ada habisnya. Mari saudara, kita renungkan keberadaan diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah berpola pikir rohani atau belum? Mari kita belajar untuk terus terhubung dengan Allah, sumber abadi kita, Roh Kudus yang akan menjadi mata air dalam hati dan pikiran kita. Mari kita terus berinteraksi kepada Tuhan, menikmati Tuhan dalam segala waktu, dalam segala aktivitas. Ya, baik ketika saudara bersaat teduh, membaca Alkitab, berdoa, nikmatilah Tuhan. Bahkan dalam segala aktivitas saudara yang saudara kerjakan, nikmatilah Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang berpola pikir rohani. Firman-Nya akan terus menuntun hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Biarlah kami bukan saja menjadi orang-orang Kristen yang suka kepada aktivitas yang sepertinya rohani, tetapi hati kami menjauh daripada-Mu. Tapi biarlah kami boleh terus melekat, hati kami melekat kepadamu. Kami terus merindukan Engkau. Kami terus menyukai, mencintai firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, menuntun langkah kami, pola pikir kami. Sehingga apa yang kami pikirkan sejalan dengan apa yang Allah kehendaki. Tolonglah kami berkati umat-Mu sepanjang hari ini, melalui segala peristiwa yang Tuhan izinkan sepanjang hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berpola pikir rohani. Firman-Mu menjadi suluh bagi hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.